Sebagai dukungan kamu, please like and subscribe Mekarwangi Media Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi di kajian kita, di kajian Kitab Tanqihul Qaul, lanjutan dari yang kemarin, itu bersama guru kita yaitu Ustadz Lili Romli. Alhamdulillah kita saat ini sudah bersama-sama dengan beliau. Kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat. Iya, harus selalu sehat. Biar Biar kita bisa terus online. terus ya, dan kita pun bisa terus menuntut ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin Pak Ustadznya selalu sehat ya, mudah-mudahan, amin ya. Amin. Pak Ustadz, kita masih di Kitab Tanqihul Qaul kajiannya ya. Iya, ya. Sekarang hadis yang ketujuh. yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Di keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti untuk kali ini tamat kayaknya ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Untuk keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, dan mudah-mudahan di berikutnya kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian yang apa yang guru kita sampaikan. Untuk memperefektif waktu, Pak Ustadz silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tahiyyatul Islamiyah bil Arabiyah. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan ya, mendengarkan, atau melihat dan tolabul mengkaji. ilmi intinya gitu. Intinya akan tolabul ilmi. Dan kita terus mungkin sharing-sharing ilmu agama, intinya gitu ya Pak Ustadz. Iya, agar hidup kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Dan kitab ini akan membawa kita ke kesungguhan ya, untuk mencari atau untuk beribadah agar ibadah kita lebih semangat. Intinya untuk lebih semangat, setidak-tidaknya kalau untuk tingkatan yang awam mendengar pahala aja dulu. Iya, nanti itu kelasnya maksudnya mudah-mudahan begitu. dapatkan gitu. Karena tidak ada tingkatan bisa menuju ikhlas tanpa melalui tahapan, mungkin ya terpaksa dulu diiming-imingi dengan pahala dulu, mungkin seperti itu ya Pak Ustadz. Ya, karena tingkatannya mungkin kita tingkatan rendahan. Jadi seiring berjalannya waktu, akhir-akhirnya jadi terbiasa mungkin ya, seperti itu ya Pak Ustadz. Tujuannya sih seperti itu. Baik, Pak Ustadz, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa dulu agar diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Di dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung saja ya ke hadis yang ketujuh, bab ketiga, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaq. Itu hadisnya ya. Artinya, dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menuliskan orang yang membaca Bismillah, menuliskan dengan orang baik ya. Jadi
barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menuliskan nama orang itu orang yang baik. yang baik. Nah, dan dilubarkan, dibebaskan dari kufur, dari sifat kekufuran dan sifat munafik. Luar biasa. Iya. Maka dari itu kita harus selalu diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Membiasakan diri gitu ya, membiasakan diri untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaan itu. Iya. Tapi ya maksudnya apapun itu pekerjaan yang baik. Yang baik ya Pak Iya, Ustadz. yang baik. Nah, itu hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-8 langsung aja. Mungkin kan kalau hadis itu kan singkat, padat. Iya. Mungkin tidak perlu diterjemahkan lagi. Terkadang kan udah paham. Ada yang sudah bisa dipahami gitu udah ya, paham. ya. Mungkin saya yakin yang mendengarkan ini pasti paham maksudnya. Nah gitu. Enggak usah terlalu banyak. Iya. Gitu. Kalau yang memang bahasanya tidak rumit, iya. gitu ya, kita ya sebagai orang awam pun mudah-mudahan bisa memahaminya gitu ya. Langsung ya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lewat. Yang sudah terlewat. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita sering membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosa kita akan hilang. Ya, akan diampuni oleh Allah. Kalau aja minimal 10 kali aja kita baca bismillah, mungkin sekian dosa kecil yang hilang. Iya. Ya. Tapi kan kalau selalu baca, mungkin hilang semua kan. Mudah-mudahan terbebas dari dosa gitu ya Pak Ustadz ya. Insyaallah kita akan bebas ya, dari dosa. Namanya itu mah dikembalikan kepada Allah. Iya. Tapi kita akan diwajibkan untuk berikhtiar. Iya. Dan bertobat gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Salah satunya mungkin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya apa Ustaz? Artinya fa innan nasa idza tabukum yamnauhum al mulku an dzalik. Nah, itu hadis yang ke-9. Jadi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala berdiri, kita kalau mau berdiri ya kuntum berdiri, ketika kita akan berdiri, mau berdiri, maka kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau kita mau berdiri, itu yang harus kita baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, hafallah ya. Insyaallah, mudah-mudahan hafal. Nah, barang siapa yang selalu membaca yang tadi, yang dibacakan, maka Allah akan mencegah untuk orang yang menggunjingkannya. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan diringkas saja ini ya. Iya. Jadi misalnya kalau ada orang yang mau menggunjingkan kita, maka Allah akan mencegahnya. Masya Allah. Menjaganya gitu. Iya.
Jadi kita akan seolah-olah dijaga oleh Allah. tidak Tidak ada. Nah itu Tidak ada intinya yang kan, seolah-olah memungkinkan tidak ada. kita. Ya itu intinya. Jadi kita harus ingat, kalau kita mau berdiri, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan minimalnya Bismillah aja kan. Setidaknya Bismillah. Tapi untuk kali ini, kalau ingin, nah semoga tidak ada yang menggunjingkan gitu. dibaca ini setiap mau berdiri ditambah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu mungkin kita sudah pada hafal ya. Hafal mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan pada hafal. Kalimat sholawat itu ya. Iya sholawat. Nah itu hadis yang ke-9. Ini hadis yang terakhir ya, dari bab ketiga, keutamaan bismillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Itu sama ya. Mau berdiri baca bismillah dan sholawat, mau duduk pun kita baca bismillah dan sholawat. Nah, maka sering mendengar ada orang yang selalu berdiri baca sholawat, bismillah dan sholawat, mau duduk bismillah dan sholawat. Mungkin dari sini ya. Oh, orang itu udah ngaji tankihul qaul dan mengamalkannya. Tidak cukup ngaji saja. Tidak cukup ngaji saja memang. Tidak cukup. Baik. Nah, bagaimana orang yang membaca itu? Ya. Nah, ini sini. Pak innaman fa'ala dzalika kan itu. Fa'ala dzalika. Iya. Jadi kalau ada orang yang membaca, kalau mau duduk ya, membaca yang tadi yang dibacakan, maka Allah akan menyuruh malaikat. Nah, Allah menyuruh malaikat, Allah memerintahkan malaikat untuk mencegah orang yang mau menggunjingkannya. Masya Allah. Karena biasanya Ustaz ya, kalau orang yang digunjingkan berarti biasanya si identiknya dengan keburukan. Jarang sekali orang yang digunjingkannya dengan kebaikan kecuali orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita seandainya digunjingkan pun termasuk di situ kali ya Pak Ustaz ya. Sehingga orang itu nggak bakalan menggunjingkan. Iya. Karena ya dijaga oleh malaikat. Enggak boleh kata misalnya kalau semacam kelihatan mungkin kan kamu nggak boleh begitu kan gitu. Kalau kelihatan tiba-tiba tertahan aja gitu. Jadi tadinya mau bicara ternyata dia membaca istighfar, astagfirullah. Mungkin bisa begitu ya. Iya. Jadi orang yang mau mengatakan atau mau membicarakan mungkin bisa mengucapkan istighfar, astagfirullah. Kok saya ini mau bicarakan? Kan nggak boleh. Nah, terkadang kan gitu ya. Sadar mungkin dengan caranya seperti itu gitu kan ya. Nah, itu hadis yang ke-10. Jadi hadis yang ke-9 dan yang ke-10 itu berarti bisa dikatakan berkaitan. Berkaitan. Ya, berkaitan. Jadi berdirinya baca, berdiri, sambil duduk itu kan. Dan duduknya pun. Karena apa? Karena sama kan, bahasanya sama. Nah, jadi untuk kita, jadi jangan lupa lah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mau berdiri, mau duduk. Apalagi kan mungkin karena orang kan punya sifat dua ya. Iya. Keburukan dan kebaikan. Nggak mungkin kebaikan yang dibicarakan. Biasanya gitu, itu ya keburukan. Nah, orang itu dominan maunya membicarakan yang jelek-jeleknya. Nah, kalau kita selalu baca ini, mungkin orang senggan untuk membicarakan gitu, yang jelek-jelek. Nah itu. Jadi semoga kita diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya hadis intinya bab yang ketiga dari fadilah bismillah untuk kita, jadi jangan lupa kita selalu baca bismillah. Apa susahnya sih gitu ya kalau memang sih kalau seandainya dipikir ya apa susahnya, cuma Iya. baca bismillah cuma 1 detik atau ya hanya sekelilip saja gitu, tapi seolah-olah kita lupa aja gitu Ustaz. Karena mungkin dalam hati kita masih banyak noda Ya, banyak betul. banyak noda ya, maka dari itu kita harus betul-betul disadari lah, menyadari bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Ya mungkin dengan kita selalu baca bismillah, mungkin kita sedikit kesalahan kita akan hilang, terhapus ya itu terhapus, mudah-mudahan, ya. dan akan menimbulkan ke dalam hati kita untuk bisa sadar lah gitu. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan ketika sering mengucapkan bismillah atau lafaz Allah gitu ya, bisa menjadi tersadar ketika mau berbuat salah, masa berbuat salah harus bismillah, setidaknya oh ternyata ini sadar salah gitu mungkin ya Pak Ustaz ya. Mungkin sampai itu saja tamat ya untuk kajian bab keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, dan kedepannya mungkin melangkah ke bab yang keempat. Apa nih Pak Ustaz? Fadilah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, mungkin di episode yang lainnya. Pak Ustaz, untuk lebih berkah lagi, mungkin kesimpulannya cukup ya Pak Ustaz. Ditutup dengan doa Pak Ustaz biar berkah kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa lana Muhammad. Allahumma sholli wa radiyallahu tabaraka bi Rasulillah azman amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'a bi ghairi ta'abi wala masyaqqatin wala dair. Allahumma inna nas'aluka amin ya ilman nafi'an ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu faruddahu ilaina indah tiajina ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like and subscribe Mekarwangi Media Channel. Saya Opan Ramadan pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dukungan kamu, please like and subscribe Mekarwangi Media Channel.